Tadi kalian udah lihat progres kulit wajah aku yang semakin membaik. Dan kalau kalian nge-follow Instagram aku juga pasti kalian bakal merhatiin progres kulit wajah aku sekarang. Apalagi kalau misalnya kayak abis olahraga, lagi bare face, itu lebih kelihatan jelas banget. Nah, ada beberapa kebiasaan baru yang aku lakukan, yang baru aku temukan, dan begitu diaplikasiin ternyata, wow, itu tuh sengaruh itu di kulit wajah aku. Pasti kalian penasaran kan? Karena sama kayak aku, pasti kan goals kulit kalian tuh pengen glowing, pengen sehat, pengen kulitnya tuh lebih bercahaya. Nah, aku akan share beberapa kebiasaan terbaru aku sama kalian. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglicious, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Nah, tips yang pertama yang aku lakukan adalah aku sekarang nggak pernah nge-skip moisturizer entah pagi ataupun malam. Sekarang kan banyak tuh sunscreen yang bisa melembabkan, yang bisa menghidrasi kulit, yang tanpa pakai moisturizer pun dia bener-bener bisa ngasih kelembaban. Nah, tapi aku kayak udah sebulanan ini sampai 2 bulanan ini aku nggak pernah skip moisturizer entah pagi ataupun sore. Dan ternyata itu mengimprove keadaan kulit aku, memperkuat skin barrier kulit aku jadi lebih lembab, nggak rewel, dan kalaupun ada jerawat, si jerawatnya itu jadi lebih cepat sembuhnya. Yang aku rasain sih kayaknya mungkin saat aku pakai serum atau misalnya aku pakai skincare yang ada kandungan aktifnya, saat aku tutup pakai moisturizer, si kandungan serumnya itu bisa lebih ngikat di kulit wajah aku, makanya hasilnya jadi lebih maksimal. Tapi yang pasti buat aku sih kulit wajah aku jadi nggak dehidrasi, kulit wajah aku tetap termoisturize, dan si skin barrier-nya lebih terjaga. Tapi balik lagi, banyak juga orang yang suka nge-skip moisturizer karena udah pakai sunscreen nih, sunscreennya kayak udah melembabkan banget, skip aja deh moisturizernya. Itu balik lagi ke keadaan kulit kalian. Tapi saat aku mulai rutin banget tidak pernah skip moisturizer, kulit aku bener-bener membaik banget. Nah, tips yang kedua, sebenarnya ini aku nemu di TikTok atau di YouTube Short, pokoknya nemu di video-video singkat gitu. Jadi kalau misalnya sekarang itu aku pakai sheet mask itu abis cuci muka, terus aku pakein sheet mask. Sheet mask tuh nggak perlu dipakai lama-lama, kayak 5 menit sampai 8 menit pun cukup. Kalian pakai timer aja. Nah, begitu udah selesai kan si sheet masknya diangkat tuh. Nah, kalau sheet masknya sudah diangkat, setelahnya aku basuh si bekas sheet mask yang ada di wajah itu pakai kapas yang udah aku pakein toner. Kenapa? Supaya si sisa-sisa essence dari sheet masknya itu nggak menyumbat pori-pori dan nggak tertinggal di kulit wajah kita. Aku rada percaya nggak percaya sih dengan teori itu, kayak, hah? Iya gitu, karena aku belum menemukan kayak apa sih namanya jurnalnya, atau aku belum menemukan penelitiannya. Tapi pada saat aku melihat tentang video itu, aku kayak, ini menarik banget nih untuk dicoba, kayaknya aku harus nyobain. Kan pakai sheet mask tuh nggak setiap hari ya, biasanya cukup kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, setelah aku menggunakan tips seperti itu, kulit wajah aku jadi nggak terlalu lengket. Kalau dulu aku suka banget skincare yang kalau sampai lengket gitu mau tidur. Kalau sekarang tuh nggak terlalu, karena ternyata pada saat paginya kulit aku jadi lebih oke, dan somehow si kulit aku tuh kayak jadi lebih moist, gak kayak terlalu berat dengan kandungan skincare. Pokoknya untuk step ini salah satu step favorit aku. Cuman memang aku sebagai orang yang gak terlalu suka pakai kapas, jadi harus kayak nyetok kapas terus-terusan. Tips yang berikutnya adalah rutin pakai retinol. Yes, kulit wajah aku bersahabat banget sama retinol, dan aku selalu pakai retinol kayak seminggu 2 kali atau setidaknya seminggu sekali, dan it works banget di kulit wajah aku. Mungkin di sebagian dari kalian atau di sebagian orang-orang retinol itu nggak works atau bikin breakout atau bikin kulit kalian itu jadi nggak bagus. Tapi kalau di aku retinol itu bener-bener kayak penyelamat, karena kayak one stop shop gitu ya. Segala manfaat bisa aku dapatkan hanya dalam 1 botol. Bisa mencerahkan, bisa bikin kulit jadi lebih pelampi, bisa mengatasi jerawat aku. Nah, itu salah satunya. Dan dulu aku takut banget pakai retinol karena ragu-ragu takut
breakout atau misalnya takut kulit wajah aku jadi malah kayak kebal sama retinol. Tapi so far sampai hari ini si retinol itu masih bersahabat banget sama kulit wajah aku. Nah, yang berikutnya adalah aku mulai berhenti nge-layering kandungan aktif dari sunscreen. Kalau zaman dulu, zaman aku jerawatan parah, aku tuh bernafsu banget ingin menyembuhkan jerawat. Jadi kayak segala skincare dicoba, tapi memang gak works dan malah merusak kulit aku. Nah, terus sekarang tuh kan mulai banyak tren layering zat aktif, ini dicampur ini dicampur ini dengan segala macam teorinya. Yes, itu sebagian ada yang cocok, ada sebagian yang enggak. Tapi di detik aku berhenti melakukan layering, kulit aku jadi lebih kayak lebih soft gitu, lebih enak. Yang pasti sih lebih calming ya, dan ke aku yang secara personalnya pun nggak ngerasa kayak terlalu harus banget pakai segala macam. Karena skincare itu kan seharusnya jangan bikin stres. Skincare itu harusnya membuat kita happy. Skincare itu salah satu terapi yang menurut aku paling gampang. Kayak misalnya aku pakai vitamin C. Kalau misalnya malam aku pakai vitamin C, biasanya aku pakai produk-produk lain yang melembabkan aja. Kalau kalian masih pengen melakukan layering, dan layering itu works di kulit wajah kalian, nggak apa-apa, kalian lanjutin aja. Tapi kalau aku pribadi, justru aku merasakan manfaat si skincare yang aku pakai itu setelah aku mulai stop nge-layering sunscreen. Aku jadi kayak mikir zaman jerawatan dulu gitu loh. Ini aku pakai skincare buru-buru, harus di layer segala macem biar hasilnya kayak glowing satu malam, biar jerawat kempes satu malam. Aku tuh langsung jadi kayak mikir loh, ini emang aku mau kemana? Ya harusnya slow down aja, nikmatin aja gitu prosesnya. Sampai akhirnya sekarang aku jarang banget nge-layering skincare, dan yang ada justru sekarang aku jadi lebih santai dalam penggunaan skincare. Yang terakhir apa? Ya udahlah, ini kayaknya kalian pasti udah bosen juga dengernya. Jangan pernah skip pakai sunscreen ya. Sunscreen itu bisa melindungi kulit wajah dari polusi, bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Percaya atau enggak, polusi itu menjadi salah satu penyebab jerawat yang paling banyak. Apalagi sekarang kan cewek-cewek kerjanya naik motor, kemana-mana bisa sendirian, udah mulai banyak berkegiatan outdoor lagi. Pesan aku satu, jangan skip pakai sunscreen dan rajin-rajin reapply. Itu ngaruh banget. Mungkin kalau kalian pakainya masih kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak akan ngerasa. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai sekitar 6 bulanan, kalian akan merasakan perubahan yang signifikan. Tapi pakai sunscreennya yang dicocokkan dengan kulit wajah kalian ya. Jadi cari sunscreen yang cocok. Nah, setelah itu jangan ganti-ganti, pakai itu aja. Kecuali kalau memang kerjaan kalian kayak aku ya, nge-review produk. Setelah aku menambahkan kebiasaan-kebiasaan tadi, kulit aku jadi lebih moist, kulit aku jadi lebih lembab, lebih plumpy, dan jadi lebih sehat. Nah, kalau misalnya kalian tulis dong kebiasaan skincare kalian, apa sih yang membuat kulit kalian jadi semakin bagus. Nah, paling segitu dulu videonya. Semoga ini bisa membantu, apalagi buat kalian yang lagi pengen memperbaiki kulit, yang pengen meningkatkan kulitnya jadi lebih sehat. Nah, kalian bisa coba kebiasaan-kebiasaan yang biasa aku lakukan ini. Tapi balik lagi, yang namanya skincare, yang namanya tips cara penggunaan skincare itu personal banget, jadi hasilnya bisa berbeda-beda di setiap orang. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!